Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna min rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Kasirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Ada yang mengeluarkan baskom, tolombong, magicom, catering, misting. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan." Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu. Lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Anzil ya sama' kulla matraki indak." Hai langit, turunkan semua airmu. Ngagebret hujan saat itu. Apa ngagebret bahasa Inggrisnya? Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman, dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerak-gerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya, di mana Islam akan zahir, akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya, ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, "Saya tidak Dajjal ilal Madinah." Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Fa inna likulli babin bawabatin Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat. Bisihamihim, dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Setiap Dajjal mau masuk, dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. "Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk?" Dia ni rabbuka, "Hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu?" "Yang saya tahu Tuhan gak sejelek kamu, kamu mah jelek. Rambut kamu berekele, mata kamu pecak sebelah." "La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW." Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah. Pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, "Jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian?" "Tidak." Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan, "Ya gulam, majita tartabun aliani rabbuka?" Hai kamu masih yakin? Masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini, dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Naji Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati karena Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Hah? Anda sih biasa dibakadalik? Ya budak orok bisa salam." "Waalaikumsalam, jangan ente bisa ngomong gini." Bayi itu kemudian berkata, "Ana rajulun alladhi sayaqtuluhu Dajjal, fala yusallitu ahadan ba'di." Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh, berarti usianya 20 tahun. Betul, itu usia pemuda.
dan diyakini oleh para ahli hadis dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah, padahal dia lahir di Gajah City. Nah, yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Pernah lihat ada banjir darah di Rukun Hajar Aswad? Ada orang yang jatuh dari Ka'bah, dari atas Ka'bah ya, dari puncak Ka'bah. Bukan. Oh, kalau keren 2015. Ini 2018. Ada orang yang loncat kan? Yang loncat dan darahnya tuh tersimbah di sana. Dan itu ada di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang iseng-isengan melihat Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Jadi nyambung lagi teh kumaha jadi panglam ini. Ka'bah itu ada 4 sudut. Ada 4 sudut Ka'bah. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena menghadap ke Yaman. Ini rukun Syami karena menghadap ke Syam, Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Yang ini rukun Iraki karena menghadap ke Irak. Yang ini rukun Aswadi karena ada Hajar Aswad di sini. Pertanyaannya ini mengarah ke mana? Di sini ada banjir darah di situ. Ternyata rukun ini menghadap ke Indonesia. Semua negara yang ditunjuk oleh rukun ini sudah dikuasai oleh Eropa, dan ini hadis Rasulullah. Wailul lil arabi min sadin qad iqtaraba. La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Irak bangsa Arab, Syam bangsa Arab, Yaman bangsa Arab, Indonesia Nusantara. Semua negara yang ditunjuk oleh sudut Ka'bah ini sudah hancur. Tinggal Indonesia. Apakah ini isyarat akan ada peluang kebangkitan Islam dari Indonesia? Itu yang dikatakan oleh 5 ulama besar. Di momentum hijrah ini, kata Rasulullah, akan ada hijrah kembali. Ini betul-betul terakhir, Ustaz. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli al-ardi yawmaidin alladhina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah. Fayabqa syururun nas khurujahu. Maka yang ada di muka bumi adalah makhluk-makhluk yang buruk, yang tidak ada iman walau sebesar biji sawi saat itu. Walaupun sebesar biji sawi, mereka tidak punya iman. Para sahabat bertanya, alisa fihim muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam di tengah-tengah mereka? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawiju hanajirahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi imannya cuma di casing aja. Banyak yang hijrah tapi salah hijrah. Banyak yang hijrah tapi cuma casingnya aja, isinya belum hijrah. Ya. Jadi cuma sampulnya aja Islam, tapi isinya belum diinstal, masih blank di dalamnya, masih jong ternyata, masih kosong. Nah, banyak umat Islam di sana. Dan mengerikannya, yang paling mengerikan kata Rasulullah, wa asyaru minhum al-ulama, yang paling buruk dari mereka adalah ulama. U-nya agak lama untuk membedakan dengan ulama yang asli, yang Quran Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang sudah bermunculan, artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali.